Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi. Saham yang dimana dia adalah rajanya menara telekomunikasi di Indonesia ini. Apakah itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton sampai akhir. Teman, sebelum kita lanjutkan ya, silahkan teman-teman join di dalam channel Telegram kami, channel The Investor. Karena di situ kadang saya share mengenai artikel ataupun tulisan yang tidak bisa saya videokan. Oke, selamat menonton. Oke, sebelumnya kami menginformasikan lagi ya bahwa kami menerbitkan e-book, di mana e-book ini berisi 35 saham-saham yang sudah kami analisa dan menurut kami masih undervalue, cocok untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, teman-teman bisa berlangganan e-book kami di website kami ya, www.theinvestor.id. Nanti ada supporting grupnya juga di mana kita bisa berdiskusi di grup yang sudah kami sediakan. Oke, ini adalah daftar perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang ada di Indonesia ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, kita urutkan posisi tertingginya, terbesar adalah Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi, di mana perusahaan ini memiliki sekitar 28.000 menara telekomunikasi ya. 28.000 ini sudah termasuk menghitung akuisisi 4.000 menara dari Telkomsel ya. Jadi sudah dijumlahkan. Yang kedua ada Sarana Menara Nusantara atau TOWR ya, di mana memiliki sekitar 21.000 menara. Kemudian ada TBIG sebesar 16.000 menara, Telkomsel sendiri memiliki sekitar 12.000 menara, SUPR sekitar 6.000 menara, Sen sekitar 4.000 menara, Bali sekitar 2.600 menara, XL ya sekitar 1.600 menara, dan yang terakhir Gihon sekitar 700 menara. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah menara dari perusahaan-perusahaan ini terbesar adalah Mitratel. Dan seperti kita tahu teman-teman ya, Mitratel dan Telkomsel ini berada di satu induk yang sama, alias dua perusahaan ini satu grup ya, di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya, atau saham dengan kode emiten TLKM. Artinya kalau kita jumlahkan dari kepemilikan menara di Mitratel dan Telkomsel ini, Telkom memiliki sekitar 40.000 menara. Jadi bisa dikatakan Telkom ini adalah perusahaan rajanya menara telekomunikasi di Indonesia ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja perusahaan dan juga harga sahamnya? Oke, kita bahas dulu mengenai pergerakan harga saham Telkom di tahun 2021 ini. Sebenarnya kalau kita lihat pergerakan Telkom sendiri menurut saya termasuk volatile ya, dimana di awal tahun pernah diperdagangkan di level 3.600 ya. Kemudian turun sampai level terbawahnya di sekitar 3.000. Sampai video ini diambil tanggal 7 September 2021 alias hari Selasa ya. Telkom diperdagangkan di kisaran 3.300 ya. Jadi kalau misalkan kita hitung sejak bulan Juli level terendahnya ya naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjangnya sebenarnya ini cenderung sideways ya. Dimana kalau secara year to date ya, kita hitung dari awal tahun sampai sekarang harga saham Telkom hanya naik sekitar 2% saja ya. Jadi termasuk sideways kalau kita lihat secara jangka panjangnya. Nah, sekarang kita lihat secara fundamental perusahaannya. Bagaimana kinerja Telkom sendiri ya. Per semester 1 tahun 2021 ini ya, pendapatannya mencapai 69 triliun. Ini dalam miliar rupiah ya. Jadi 69 triliun. Naik ya dibandingkan semester 1 tahun kemarin. Kemudian laba usahanya juga naik dan laba bersihnya juga naik. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat laporan keuangan perusahaan telekomunikasi seperti Telkom ya, di sini tidak ada laba bruto ya, karena ya tidak memiliki HPP gitu ya, tidak ada produksi, tidak ada proses produksi di perusahaan ini gitu. Jadi memang perusahaan telekomunikasi ini yang menawarkan jasa ya, jasa misalnya kita beli kuota dan sebagainya, itu tidak ada biaya produksinya. Maka yang kita lihat adalah laba usaha. Kalaupun misalkan teman-teman lihat laporan keuangan telekomunikasi yang lain, biasanya laba brutonya itu juga besar, alias gross marginnya itu sangat besar, karena memang yang nggak ada biaya produksinya paling hanya penyusutan saja gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini ya.
Dimana kalau kita hitung kinerja semester 1 ini dibandingkan tahun kemarin, menurut saya ini kurang memuaskan ya, dimana pendapatannya hanya naik 4%, kemudian laba usahanya 6% naiknya, dan laba bersihnya ini yang cukup lumayan 13%. Jadi ada kenaikan 13% di laba bersih, tapi pendapatannya hanya naik sedikit saja 4%. Oke, ini adalah histori pendapatan dan juga laba bersih Telkom sejak tahun 2013. Sebenarnya kalau kita lihat sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 ya atau 2019, ini bisa dikatakan pendapatannya masih terus naik. Cuman kenaikannya sudah mulai terbatas teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin, saat pandemi mulai ada, saat virus corona mulai muncul, di mana orang-orang sudah mulai work from home ya, alias sudah mulai kerja dari rumah, sekolah juga sudah online, artinya permintaan atas kuota harusnya naik signifikan, tetapi ternyata tidak menyokong pendapatan dari Telkom itu sendiri ya, di mana tahun 2020 kemarin pendapatannya hanya naik 1%. Ya, dan di tahun 2021 ini saya tidak bisa memproyeksi muluk-muluk ya, karena hanya naik 4% per semester 1 ini, jadi saya anggap kenaikannya sama, alias 0% dibandingkan tahun 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat kenaikan pendapatan seperti ini, ya bisa jadi ini seperti Unilever ya, di mana kenaikan pendapatannya sudah sangat kecil, hanya 1%, hanya 2% saja. Artinya ruang untuk tumbuh ini sudah mulai terbatas. Ya, perusahaan kalau tidak punya inovasi atau melakukan sesuatu lompatan yang bisa mendorong atau mendongkrak pendapatannya, bisa-bisa nanti seperti Unilever ya, takutnya seperti Unilever. Ya. Cuman dari sisi laba bersihnya ini yang masih bisa kita lihat atau masih lumayan ya, dimana kalau kita lihat kenaikan 13% di semester 1 ini, maka saya berani optimis untuk memproyeksikan sampai akhir tahun ini kinerja Telkom dari sisi laba bersihnya bisa naik sekitar 10%. Ya, jadi masih lumayan ya, 10% dibandingkan tahun kemarin, dan juga kenaikan sejak tahun 2019 masih oke gitu ya, masih di kisaran di atas 10%. Nah, maka disinilah tantangan perusahaan Telkom sendiri. Telkom harus bisa terus tumbuh ya, kalau tidak nanti orang-orang akan menghindari atau akan menjauhi saham Telkom ini seperti layaknya Unilever, karena Unilever walaupun perusahaannya sangat menguntungkan ya, neracanya sangat kuat, tetapi karena laba bersihnya turun ya, alias tidak bisa dijaga pertumbuhannya, maka ya orang-orang akan menghindari saham Unilever gitu, akan menjual saham Unilever. Para investor tetap akan memilih perusahaan-perusahaan yang growth-nya masih terbuka lebar seperti itu ya. Dan ini tantangan dari Telkom sendiri. Jadi kalau misalkan pendapatannya nggak bisa tumbuh, maka efisiensi itu menjadi sangat penting untuk Telkom ya. Oke, ini mengenai pendapatan dan laba bersih ya. Kemudian kita juga bahas mengenai hutangnya ya. Telkom sendiri termasuk perusahaan yang memiliki hutang besar ya, dimana kalau kita lihat per posisi semester 1 2021 hutang banknya itu sekitar 65 triliun. Artinya kalau kita hitung secara debt to equity ratio itu sebesar 66%. Sebenarnya kalau kita lihat di sisi rasio DER-nya ini masih oke lah ya, masih terkontrol kan, masih di bawah 100%. Tapi kalau kita lihat secara jumlah hutangnya pun juga naik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa naik gitu? Padahal Telkom ini selalu bisa menghasilkan laba bersih yang tinggi, tapi kenapa hutangnya ini selalu naik, tidak bisa turun? Karena memang telekomunikasi ini ya, termasuk Telkom ya, bisnis telekomunikasi khususnya Telkom, dia memerlukan modal yang besar untuk mempertahankan kinerjanya. Ya, bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian, ketika Telkom sekali harus meluncurkan satelit, yaitu kurang lebih butuh dana sekitar katakanlah 5 triliun gitu. Padahal kita beli kuota paling berapa sih sebulan, 100.000 misalkan, atau kita langganan IndiHome paling sebulan 300.000 ya, 300 sampai 500.000. Padahal sekali meluncurkan satelit 5 triliun, biaya penyusutannya sangat tinggi. Maka untuk itu Telkom memerlukan modal yang sangat besar untuk dia mempertahankan kinerjanya. Ini yang salah satu yang menyebabkan kenapa hutangnya tidak bisa turun atau sulit untuk turun. Nah, sekarang kita lihat laporan arus kasnya ya, di mana kita soroti
kegiatan investasinya atau capex-nya ya. Per semester 1 saja ya, Telkom harus mengeluarkan sekitar 19 triliun ya untuk biaya investasinya, di mana terbesarnya adalah pembelian aset tetap sebesar 13 triliun. Ya ini termasuk sangat besar, tapi untungnya cash flow-nya positif ya. Jadi selama cash flow-nya positif, ini masih aman, artinya perusahaan tetap bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, sekarang kita lihat ya asetnya ya, kita balik lagi ke sini dulu, kita lihat nih pembelian aset tetap di nomor 12 ya. Kita lihat aset tetap dari Telkom ya, dimana kalau teman-teman lihat di sini harga perolehan aset yang dimiliki oleh Telkom itu sebenarnya 326 triliun. Yang dimana terbesar adalah peralatan dan instalasi transmisi itu sebesar 159 triliun sendiri, alias separuh lebih aset dari Telkom ini berupa peralatan dan instalasi transmisi ya. Kemudian ya akumulasi penyusutan ya, teman-teman di sini bisa lihat kolom bawahnya ya, akumulasi penyusutannya juga tinggi, alias harga perolehan 326 triliun kalau kita nilai sekarang itu hanya tersisa 160 triliun saja, alias biaya penyusutannya sudah lebih separuh ya, separuh lebih dari harga perolehan. Tertingginya juga sama di peralatan dan instalasi ini, di mana peralatan dan instalasi ini harga perolehan 159 triliun ternyata penyusutannya 89 triliun sendiri, alias separuh lebih. Karena itulah ya capex dari Telkom ini selalu besar, tidak bisa kecil gitu. Ya, tidak bisa kita mengharapkan Telkom tidak mengeluarkan modal yang besar untuk mempertahankan kinerjanya. Itulah kenapa hutangnya tidak pernah lunas ya, tidak bisa lunas bahkan. Kemudian kita masuk nih ke valuasinya. Menariknya di Telkom saat ini ya, harga saat ini menurut saya ini termasuk wajar ya, wajar tergolong murah ya, dimana kalau kita lihat dengan proyeksi laba bersih ya, dengan proyeksi laba bersih naik 100%, naik 10%, maka proyeksi ROE-nya sekitar 23% ya, jadi 20-23%. Nah, artinya perusahaan masih bisa mempertahankan ROE-nya, yang dimana rata-rata ROE perusahaan ya sekitar 20%. Kemudian harga sahamnya di 3.300 ini ya, atau sekitar 3.400, ini masih menunjukkan valuasi 3,4 kali book value-nya ya, atau PBV 3,4 kali. Dimana PBV 3,4 kali ini menurut saya ini juga termasuk wajar ya, karena kalau kita lihat secara histori dengan ROE yang sama sekitar tahun 2017-an, ya waktu itu PBV Telkom pernah dihargai di 4,8 kali, bahkan sampai 5 kali. Ya, jadi untuk 3,4 kali atau di harga 3.300 ini menurut saya masih oke ya, alias harganya masih wajar. Ya wajarnya di sini kira-kira seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kesimpulannya nih Mas Eros ya? Apakah Telkom ini masih layak di hold atau tidak gitu ya? Nah, yang pertama kita lihat dari kondisi neraca. Kas perusahaan sebesar 36 triliun dengan total liabilitas jangka pendek 91 triliun ya. Jadi ini menurut saya perusahaan tidak begitu liquid ya, alias agak seret gitu ya. Hutang bank akan selalu besar ya, karena seperti saya jelaskan tadi ya, perusahaan membutuhkan capex yang besar untuk mempertahankan kinerjanya. Maka bisa dikatakan hutang banknya ini sulit untuk turun. Tetapi untuk rasio DER-nya sebesar 66% ya ini masih terkontrol ya, alias sepanjang cash flow-nya masih positif ya, kemudian rasio DER-nya masih terkontrol, potensi untuk gagal bayar menurut saya masih jauh ya, walaupun sebenarnya secara likuiditas ini juga seret ya, tapi proyeksi atau sampai perusahaan disuspend gara-gara tidak bisa membayar kewajiban jangka pendeknya menurut saya itu juga masih jauh. Oke ya. Kemudian yang kedua, kinerja perusahaan ya. Kita lihat pendapatannya sekarang sulit tumbuh ya, di mana tahun 2020 kemarin hanya naik 1% dan di semester 1 ini juga hanya naik 4%. Artinya ruang untuk tumbuhnya kelihatannya sudah sangat terbatas ya, seperti Unilever kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga mengenai laba bersih. Nah, ini yang juga terpenting ya. Walaupun pendapatannya sulit tumbuh, harapannya perusahaan makin efisien sehingga laba bersihnya tetap tumbuh.
Kalau laba bersih tetap tumbuh, maka saham Telkom ini untuk selalu naik atau menembus ATH-nya itu ada potensi, ya ada potensinya. Tapi kalau misalkan laba bersihnya sudah tidak bisa tumbuh lagi, ya jangan-jangan nanti bisa seperti Unilever lagi gitu ya. Dimana Unilever sudah mulai ditinggalkan karena laba bersihnya selalu menunjukkan penurunan tren. Oke, untuk Telkom sendiri ya, karena sampai semester 1 2021 ini laba bersihnya masih naik 13%, maka untuk naik sampai akhir tahun sebesar 10% ini masih bisa dicapai. Ya, dengan harapan ya efisiensi bisa terus terjaga ya, dimana tahun depan bisa lebih tinggi lagi laba bersihnya. Harapannya seperti itu. Ya, dan kalau misalkan tembus labanya mencapai 22 triliun, maka ROE-nya sekitar 23% ya, atau sekitar 20-23%. Dengan memperhatikan dividen payout ratio yang selalu di atas 70%, maka ini yang juga menarik. Ya, artinya dividen yield di harga 3.380 di harga sekarang ini kurang lebih 4-5% per tahun, di mana ini adalah dividen yield yang juga bagus ya. Jadi kesimpulan saya saat ini di harga 3.380 ini adalah harga wajar, termasuk harga wajar yang cenderung murah. Ya, karena biasanya saham Telkom ini dihargai di level PBV 4 kali. Kalau kita hitung secara valuasi PBV 4 kali, seharusnya harga saham Telkom bisa berada di angka Rp4.000. Kemudian di harga sekarang dengan dividen yield 4-5% per tahun, ini juga cukup bagus ya, dimana kalau kita mengincar dividen, ya ini dividen yieldnya sudah lebih tinggi daripada bunga deposito. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya bahwa satu-satunya alasan kita untuk menghold saham Telkom ini adalah dividennya yang besar. Oke, itu tadi review mengenai saham Telkom ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan ya bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi tidak ada rekomendasi beli maupun jual. Semua keputusan balik lagi ke tangan Anda masing-masing. Jadi kami, The Investor, tidak bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari investasi Anda. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.